Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mau ngasih tahu nih salah satu program pemerintah tentang kesehatan yaitu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Yuk, simak video berikut ini. Apa sih JKN itu? Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bertujuan agar semua penduduk terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak dalam rangka memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta secara menyeluruh, terstandar dengan sistem pengelolaan yang terkendali mutu dan biaya. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bagaimana tingkatan fasilitas kesehatan JKN? Tingkat pertama BPJS Kesehatan Puskesmas atau yang setara, praktik dokter gigi, klinik Pratama atau yang setara, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Apa saja pelayanan laboratorium yang dijamin JKN? 1. Pasien rawat jalan. A. Pasien umum. Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran untuk pasien rawat jalan, surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik pasien JKN, surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik. Surat jaminan pelayanan dari BPJS Center. B. Pasien jaminan masyarakat miskin. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik. 2. Pasien rawat inap. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. 3. Pasien dari praktek swasta. Surat pengantar atau permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter pengirim, bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran. Apa saja pelayanan laboratorium yang tidak dijamin oleh JKN? 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional termasuk akupuntur, sinsi, chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan Health Technology Assessment atau HTA. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Lalu, alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu. Perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
Bagaimana alur rujukan JKN? Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Lalu, jika diperlukan pelayanan lanjut oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di vaskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari vaskes primer. Berikutnya, pelayanan kesehatan tingkat ketiga di vaskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari vaskes sekunder dan vaskes primer. Permasalahan yang sering terjadi terkait JKN. Pertama, aspek kepesertaan, yaitu penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai syarat pendaftaran peserta JKN atau KIS. Jika NIK belum bisa disediakan oleh instansi yang bertanggung jawab, BPJS Kesehatan mestinya menyediakan identitas sementara untuk peserta yang belum punya NIK. Kedua, soal pelayanan, menyangkut prinsip probabilitas. Ketiga, menyangkut regionalisasi rujukan. Masalah rujukan juga dialami peserta karena FKTP hanya boleh merujuk ke RS tipe C terlebih dulu. Padahal, tidak semua RS tipe C punya fasilitas dan SDM yang bisa melayani peserta sesuai diagnosis rujukan. Itu menimbulkan kesan pelayanan terhadap peserta diperlambat atau dipersulit. Probabilitas artinya setiap peserta dapat menikmati layanan kesehatan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun seorang peserta pergi ke daerah lain, ia tetap bisa mendapatkan layanan. Keempat, soal kriteria gawat darurat atau emergency. Belum ada regulasi yang detail mengelompokkan kondisi-kondisi yang tergolong gawat darurat atau bukan. Penjaminan BPJS Kesehatan dalam kasus gawat darurat di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya mengacu diagnosis, bukan kriteria yang dimaksud darurat. Kelima, perihal pembagian kelas perawatan. Regulasi itu jelas menyebut kelas perawatan bagi peserta yang membutuhkan rawat inap menggunakan kelas standar tanpa ada pembagian kelas. Pembagian kelas 1, 2, dan 3 sebagaimana berlangsung saat ini berdampak terhadap diskriminasi pelayanan karena tarif yang dibayar berbeda, tergantung kelas perawatannya.